Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang rencana dari PSSI yang ingin mengundang Timnas Portugal agar bertanding melawan Timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan uji coba di Jakarta. Padahal baru saja teman-teman, pada tanggal 19 Juni lalu Timnas Indonesia bertanding dalam sebuah pertandingan uji coba lawan Timnas Argentina yang berakhir untuk kemenangan Timnas Argentina dengan skor 0-2. Memang sih hasil akhirnya Timnas Indonesia kalah. Tapi seperti yang saya selalu katakan, bahwa dalam sebuah pertandingan uji coba, jangan cuma dilihat hasil akhirnya, tapi juga dilihat cara bermain dari sebuah tim. Dan menurut hemat saya, permainan dari Timnas Indonesia gak buruk-buruk amat. Karena kalau buruk, maka sudah pasti Argentina membantai Timnas Indonesia. Tapi kan faktanya enggak. Argentina hanya bisa menang 0-2, walaupun minus Lionel Messi dan kawan-kawan, tapi mereka hanya bisa menang 0-2. Gak begitu banyak juga peluang dari mereka yang berbahaya. Dan gol mereka yang pertama dari jarak jauh, dan gol kedua dari situasi bola mati. So sebetulnya permainan dari Timnas Indonesia yang gak buruk juga dalam pertandingan tersebut. Walaupun para pemain kita lebih fokus dalam bertahan, ya wajar dong, lawannya kan Argentina. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, tanpa Lionel Messi dan kawan-kawan, tapi kan tetap pemain-pemain lain juga adalah pemain-pemain yang bermain di klub-klub besar di Eropa. Bahkan Garnacho yang biasa diturunkan oleh Ten Hag ya di klubnya Manchester United, ketika dia masuk sebagai pemain pengganti, biasanya dia bisa menjadi pembeda bagi klubnya Manchester United. Kan ada beberapa pertandingan dia bisa mencetak gol, atau dia bisa memberikan assist, atau dia bisa memberikan umpan kunci. Tapi lawan kita sulit sekali dia melewati Asnawi, kan faktanya seperti itu. Alvarez, kita tahu pemain yang bermain di Manchester City yang telah mendapatkan begitu banyak gelar di usia mudanya di level klub, dan juga tentu menjadi juara dunia ya bersama Argentina, sulit sekali untuk lepas kawalan dari Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho, hanya mendapatkan satu peluang. So, we were not bad at all. Christian Romero bahkan mengapresiasi permainan dari Elkan Bagot sampai dia ingin menukar jersinya, sampai dia meminta jersey dari Elkan Bagot. Tentu permainan dari Timnas Indonesia tersebut membuat kita bangga. Tapi kan apa rencana selanjutnya? Nah, ini yang membuat saya kaget ketika saya membaca berita kemarin sore bahwa ada rencana dari PSSI, seperti yang tadi saya katakan, untuk mengundang Timnas Portugal. Memang kita semua tahu bahwa Portugal bukan merupakan juara dunia, bukan juga merupakan juara Eropa. Ya, tapi kita juga tahu bahwa Portugal adalah salah satu tim yang kuat di dunia saat ini. Kenapa saya katakan di dunia juga? Bukan saja di Eropa, karena mereka adalah tim yang biasa lolos ke Piala Dunia dan juga ke Piala Eropa, dan mereka masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Memang usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun. Tapi di pertandingan terakhir bagi Portugal, dia masih bisa mencetak gol. Di pertandingan-pertandingan kualifikasi bagi Timnas Portugal, dia masih bisa mencetak gol. Walaupun sekarang faktanya dia tidak bermain di Eropa lagi, dia bermain di Arab Saudi, but still, he is still one of the best player in the world. Dia masih merupakan salah satu pemain besar di dunia saat ini. Dan feeling saya Portugal kalau jadi datang, akan datangnya tahun depan. Karena kan tahun ini mereka akan bertanding di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Eropa tahun 2024. Jadi kemungkinan Portugal tuh datangnya tahun depan. Terus kenapa sih harus mengundang tim yang kuat lagi? Kan kemungkinan besar Timnas Indonesia akan kalah. Kan tentu secara logis kita akan berpikir seperti itu. Tapi seperti yang tadi juga saya katakan, jangan dilihat hasil akhirnya. Tapi ketika para pemain kita, yang mayoritas adalah pemain-pemain muda di skuad Timnas Indonesia Senior, bertanding melawan tim-tim yang kuat, yang mereka dapat adalah pengalaman dan juga mereka bisa belajar. Karena yang mereka berhadapan, ya apalagi kalau nanti jadi lawan Portugal, adalah pemain-pemain besar yang beberapa di antara mereka adalah pemain-pemain inti di klub-klub besar di Eropa. Plus jika tadi saya katakan kan Cristiano Ronaldo itu ikut main. Ini pengalaman yang akan sulit mereka dapat. Jadi saya pikir rencana dari PSSI ini adalah rencana yang bagus. Karena untuk bisa membentuk timnas yang kuat. Jadi saya gak ngelihat rencana dari PSSI ini sebagai upaya untuk pertandingan eksibisi ya. Jadi saya melihat ini bukan upaya PSSI untuk mendatangkan tim-tim kuat hanya
untuk menggelar sebuah pertandingan eksibisi, enggak. Ini tetap sebuah pertandingan uji coba, walaupun ya friendly match, tapi ini adalah pertandingan uji coba untuk uji coba kemampuan dari para pemain timnas Indonesia agar mereka terbiasa lawan tim-tim yang kuat, agar mereka terbiasa lawan pemain-pemain yang hebat, agar mereka terbiasa lawan pemain-pemain yang punya fisik yang kuat, stamina yang prima, dan juga teknik permainan yang tinggi. Untuk apa? Agar mereka belajar. Jadi daripada lawan tim-tim lemah, lebih baik lawan tim-tim kuat. Kalau gak bisa menang gak masalah, tapi fight seperti yang mereka tunjukkan lawan Argentina. Ketika mereka fight, kita bisa lihat mentalnya kuat atau lemah. Lawan Argentina, mental kuat. Tinggal dijaga faktor ketenangan. Bagaimana caranya menjaga faktor ketenangan? Ketika terbiasa lawan tim-tim yang kuat. Nah, kurang lebih seperti itu rumusnya. Jadi menurut saya, rencana dari PSSI ini bukan untuk mencari untung, tapi rencana dari PSSI untuk membentuk timnas yang kuat. Dan mereka gak memikirkan untung atau rugi, enggak. Yang penting datangkan ini tim-tim kuat, biar para pemain kita berhadapan dengan pemain-pemain kuat lainnya. Biar mereka belajar. Lawan Argentina, penjaga gawangnya siapa? Hernando Ari, berapa usianya? 21 tahun. Pratama Arhan masih muda. Elkan Bagot masih muda. Rizky Ridho kalau nggak salah 21 tahun. Asnawi, oke lah, dia salah satu pemain yang sekarang bisa dikatakan senior ya, tapi usianya baru 23 tahun, kapten tim. Lihat gimana dia jaga Garnacho, lihat gimana ketika dia overlap. Good. Dia adalah pemain inti di klubnya di Korea. Arhan mulai mendapatkan kepercayaan di klubnya di Jepang. Ya kan, dia sudah memberikan 1 assist walaupun dari lemparan ke dalam, but still it's part of the game. Itu adalah bagian dari permainan sepak bola. Bahkan yang kita sekarang mulai lihat beritanya kan, setelah pertandingan lawan Argentina kan, media-media dari Argentina kan terkesima dengan melihat kemampuan dari Arhan itu untuk mengambil lemparan ke dalam. Kan bangga kita sebagai orang Indonesia, bener gak? Jadi pusat perhatian Indonesia untuk hal-hal yang baik. Ini yang kita inginkan, betul kan teman-teman? Kalau sesekali lawannya bukan merupakan tim yang sangat kuat, gak masalah. Tapi kalau bisa, dalam setahun, itu ada 2 kali lawan tim yang sangat kuat. Portugal, Maroko, Brazil, Spain. Ini kan tim-tim yang kuat. Italia, bisa juga nanti diundang, kenapa enggak? Dan negara-negara ini tentu sudah melihat bagaimana Indonesia, ya, apalagi para supporternya yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno di pertandingan Argentina itu welcome timnas Argentina. Jadi Indonesia berhasil mendatangkan Argentina, kenapa enggak berhasil mendatangkan tim-tim kuat lainnya? Tetap bisa. Dan kemungkinan kayaknya tahun depan datang, apalagi kalau Ronaldo-nya datang, waduh, itu kan yang kita inginkan. Dan saya sebelumnya kecewa yang saya mengatakan bahwa Messi gak datang. Memang saya gak fan dari Messi. Terus kenapa saya kecewa? Karena saya inginkan jika Messi datang, para pemain muda kita ini bisa belajar berhadapan dengan dia. Jadi nanti ketika berhadapan lawan pemain-pemain dari Korea, Jepang, Arab Saudi, dan tim-tim kuat lain di level Asia, ya kita berpatokan Asia ya. Jangan di ASEAN lah ya. Kita berpatokan di Asia kan, kita juga lolos ke Piala Asia. Nah, para pemain kita udah gak takut. Jadi bisa lebih tenang lagi mainnya karena sudah terbiasa lawan pemain-pemain hebat. Sayang kan Messi gak datang, tapi ya udah kita lupakan Messi. Sekarang kemungkinan Ronaldo akan datang jika Portugal jadi datang. Ya kalau nggak Portugal mungkin bisa Maroko juga, gak masalah. Maroko juga tim yang kuat. Maroko juga kita tahu lah kan, mereka lolos ke semifinal Piala Dunia, mereka yang mengalahkan Portugal. Kalau nggak Maroko siapa? Spanyol juga oke. Walaupun Spanyol sudah lama gak menjadi juara dunia ataupun juara Eropa. Italia juga oke, walaupun mereka gak lolos ke Piala Dunia. Jadi tim-tim Eropa inilah yang bisa, dan juga tim-tim asal Amerika Selatan lah yang bisa mengajarkan para pemain kita yang mayoritas adalah pemain-pemain muda. Terus kembali kepada para pemain kita sendiri. Kalau ada kekurangan atau kelemahan harus bisa mereka benahi. Kalau mereka tidak bisa bermain baik dalam sebuah pertandingan, bukan berarti kita perlu mengkritik mereka secara sarkas atau juga menghina, bahkan sampai menghujat mereka. Enggak. Kasih mereka motivasi, kasih mereka semangat. Tentu mereka akan bisa membenahi kekurangan mereka. Tinggal sekarang kan yang kita lihat masalah finishing. Lawan Palestina harusnya kan kita udah menang, masalah finishing. Lawan Argentina kita still we have some chances walaupun gak banyak. Tapi kita bisa juga menciptakan peluang. Tinggal faktor ketenangan aja ini. Ya, kalau para pemain kita sudah mulai tenang, karena fighting spiritnya kan sudah bagus, untuk pressing ini sudah bagus ya. Tapi untuk menyerang ini kan kurang tenang ya. Nah, saya pikir
Ya kalau nanti lawan Jepang, lawan Korea gak akan ada masalah, lawan Irak, apalagi nanti lawan Vietnam, gak akan ada masalah bagi kita, apalagi nanti lawan Thailand. Jadi ini planning ya, atau rencana dari PSSI ini sebuah rencana yang bagus sekali menurut saya. Nah sekarang setelah selesai lawan Argentina, nanti kita tunggu September lawan siapa, ya Portugal tahun depan gak apa-apa, atau Maroko, atau Brazil, tapi kita, we are the supporters, right? Kerja kita atau ya tugas kita adalah untuk support. Tugas kita adalah untuk memberikan motivasi. Tugas kita adalah untuk memberikan saran. Tugas kita juga adalah untuk memberikan kritik secara konstruktif. Kalau kita melihat ada yang salah, kita juga memberikan solusinya seperti biasa yang saya lakukan. Saya yakin teman-teman yang biasa nonton channel YouTube Triple B juga punya kok pemikiran-pemikiran yang bagus. Saya sering kok baca komentar-komentar kalian. Bagus-bagus semua kalian. Jadi pertahankan itu, pertahankan aura positif kalian. Ya, dengerin saya deh. Ini sangat baik untuk bisa membangun semangat dari para pemain kita untuk bisa membuat mereka bermain lebih tenang lagi di atas lapangan. Kita bisa lakukan itu teman-teman. Kita juga adalah bagian yang penting dan tugas utama kita adalah untuk mensupport para pemain dari Timnas Indonesia, dan juga jika kita punya klub favorit ya juga kita perlu support para pemain dari klub favorit kita. Kalau saya kan Timnas Indonesia yang saya support ya, kalau klub lokal kan nggak ada. Walaupun kalian sering mengaitkan saya kepada Persebaya lah, kepada Persib lah, kepada Persija, tapi enggak. Saya hanya support Timnas Indonesia. Kalau di luar ya kalian sudah tahu lah ya, ada Real Madrid dan juga ada Arsenal. So kita tunggu nanti rencananya lawan Portugal jadi atau enggak. Kalau nggak jadi lawan Portugal ya mungkin nanti lawan Maroko, lawan Brazil, atau mungkin juga negara timnas-timnas kuat lainnya. Tapi kalau bisa dalam 1 tahun itu kan ada sekitar 8 ya pertandingan FIFA Matchday, ya minimal 2 lah lawan tim yang sangat kuat. Jadi para pemain kita akan terbiasa, dan para pemain kita juga nanti kalau sudah mentalnya semakin kuat, ketenangannya sudah terjaga, ya baru nanti kita lihat timnas kita akan konsisten bersaing di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.